أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi walil mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pemirsa Instan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Pemirsa Instan TV yang dirahmati Allah Jalla wa ala, mari kita semangat belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengkaji dan mendalami agama Allah, karena sesungguhnya mempelajarinya adalah ibadah. Mempelajari ilmu Allah, mempelajari tentang agama Allah ini adalah bagian dari ibadah, bahkan ibadah fardhu, ibadah yang termasuk fardu. Membacanya, mengkajinya, memurajaahnya adalah amalan fardu, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah suatu ibadah yang fardu, suatu kewajiban yang fardu atas setiap mukmin, baik yang laki-laki, atas setiap muslim, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Maka betapa besar ya pahala yang diraih oleh seorang mukmin apabila dia belajar agama, menuntut ilmu agama. Karena bahkan dia termasuk mendapatkan naungan malaikat. Dia mendapatkan ketenangan, keutamaan yang begitu besar. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah di antara rumah Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasuna fima bainahum, dan saling mengkaji di tengah-tengah mereka agama Allah ini, kitabullah ini ya. Kecuali ketenangan turun di tengah-tengah mereka, rahmat Allah meliputi mereka, dan malaikat membentangkan sayapnya kepada mereka, dan Allah membangga-banggakan di makhluk yang ada di sisinya. Sebuah keistimewaan apalagi, keutamaan yang luar biasa ini. Ini adalah keutamaan yang sangat dahsyat. Betapa tidak, karena mereka dibanggakan oleh makhluk. Mereka adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Bahkan dalam hadis yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu, yang berilmu, yang alim, maka orang ini lebih afdal, lebih utama ketimbang ahli ibadah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum." Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah itu seperti keutamanku, kata Nabi SAW, di atas sahabat rendahan di tengah-tengah kalian, jadi para sahabat. Bagaimana? Tidak dikatakan ini keistimewaan yang luar biasa. Nabi sampai mengatakan perbandingannya adalah seperti keutamanku dibandingkan sahabat yang rendahan di antara kalian, atau perbandingan seperti Rasulullah dengan sahabat ya, orang yang rendahan di antara sahabat Nabi SAW. Bahkan dalam hadis yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli qamar lailatul badri 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan menuntut ilmu, keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan saat purnama daripada atas semua bintang-bintang. Akankah nampak bintang? Mungkin nampak, tapi tidak lagi bercahaya karena terkalahkan cahayanya dengan rembulan atau bulan purnama. Maka begitulah perumpamaan orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu. Mereka senantiasa mendapatkan kebaikan, mereka senantiasa mendapatkan keutamaan, mendapatkan kelebihan dan keistimewaan. Maka kita harus semangat belajar talabul ilmi, wabil khusus berkaitan dengan akidah, wabil khusus berkaitan dengan hal-hal yang memperbaiki jiwa kita, memperbaiki hati kita, agar kita senantiasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa baik agama kita.
bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, dan bisa menjauhi perkara yang syubhat, bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang sunnah dan yang bid'ah, yang benar dan yang salah. Maka dengan ilmu, dengan cahaya ilmu, kita bisa meraih itu semua. Karena ilmu pasti sumbernya adalah kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Akal kita ini ibarat mata. Mata ini tidak bisa melihat tanpa adanya cahaya. Mata kita akan bisa melihat ketika dengan bantuan cahaya. Ketika ada cahaya baru mata kita bisa melihat. Saat di gelap gulita, ya, di gelap gulitanya malam tanpa cahaya, mata kita tidak bisa melihat. Begitulah akal kita. Akal kita ini tanpa dibarengi dengan wahyu, memahami, mempelajari, mentadaburi kitab Allah, sunnah Rasulullah SAW, maka tidak bisa terbimbing, tidak bisa melihat akal kita, tidak bisa berpikir dengan baik. Dia tidak bisa melihat anak hak dan yang batil. Maka harus dengan selalu wahyu Alkitab wa sunnah. Maka pelajarilah kedua hal ini. Dengan mulai belajar Al-Quran, membacanya, meskipun terbata-bata, kemudian mempelajari, menghafalnya, mempelajari terus kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW, mempelajari fawaid dari hadis, keutamaan dari hadis yang dipelajari, kemudian hukum fikihnya dan seterusnya. Ini semua adalah suatu keistimewaan, suatu keutamaan yang harus kita kejar. Karena kita berharap mendapatkan kebaikan. Apalagi Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'uha." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka datangilah, hampirilah. "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Rasul ditanya, "Apa itu taman-taman surga?" Qala hilaqu dzikir. Itu majelis zikir. Itu maksudnya adalah majelis ilmu. Majelis di mana? Di situ ada alim yang mengajarkan ilmu. Kalau zaman sekarang mungkin dengan keterbatasan kita untuk bisa bertatap muka karena adanya pandemi ini, ya, kita bisa terus belajar dengan melihat tontonan video para ulama, asatidz ahlu sunnah yang mengkaji, bahkan mungkin berurutan kitab-kitab akidah, kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis. Maka ini walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah. Sebuah kemudahan yang tidak boleh kita campakkan, sebuah kemudahan yang tidak boleh kita sia-siakan, bahkan harus kita raih. Ma la yudrak jullahu la yudrak. Apa yang tidak bisa diraih totalitasnya, jangan tinggalkan sebagiannya. Bahkan kita harus belajar dari dasar, kita harus belajar dari pondasi, karena terkadang ada orang yang tidak akan bisa meraih tujuan ketika pondasinya tidak bisa dipahami lebih dahulu. Ketika dia tidak mempelajari dari awal, maka sulit untuk mencapai tujuan. Man hurimal usul, hurimal usul. Dikatakan oleh para ulama bahwa barang siapa yang terhalang untuk mencapai tujuan dasar ilmu, barang siapa yang terhalang untuk mempelajari dasar-dasar ilmu, maka dia akan terhalang untuk sampai pada tujuan ilmu. Tujuan ilmu, ya, itu untuk meraih khasyatullah, untuk mencapai khasyatullah, mengagungkan dan takut hanya kepada Allah SWT. Tidak sulit untuk diraih kalau kita dasar-dasar ilmu tidak bisa dipelajari. Kita tidak akan bisa sampai kepada fikih dengan benar kalau kita tidak mempelajari dasar-dasar, mulai dari bahasa Arabnya, mulai dari usul fikihnya. Kita tidak akan bisa memahami akidah dengan benar ketika kita tidak mempelajari dari yang kecil-kecil, yang dasar-dasarnya, mulai dari usul salasa, qaidul arba' dan seterusnya. Jangan bicara ibaratnya langsung dari yang besar, ya, langsung takfir, masalah takfir, soal pengkafiran tidak akan sampai. Maka belajarlah dari yang kecil, belajarlah dari yang dasar. Man hurimal usul, hurimal usul. Kemudian yang pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa belajar yang lainnya, belajar dari fasilitas yang ada kita gunakan. Kita bisa menggunakan fasilitas yang ada. Jangan sampai kita sia-siakan. Memang benar, yang utama adalah menghadiri majelisnya, datang kepada majelis. Tapi secara maknawi tetap dihukumi menuntut ilmu. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga.
Para ulama salah mengartikan bahwa jalan menuntut ilmu di sini bisa bermakna hissi dan bermakna ma'nawi. Adapun bermakna hissi artinya yaitu secara fisik memang melangkahkan kaki menuju majelis-majelis ilmu, majelisnya para ulama. Adapun secara maknawi ada dengan mengkaji, membaca kitab-kitab mereka, memurojaahnya, dan kalau zaman sekarang bisa dengan dihadiri majelis-majelis ilmu yang melalui sosial media dan seterusnya. Maka jangan pernah berputus asa, jangan pernah berpangku tangan, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Jadilah selalu muslim yang kuat. Fala ta'jas, Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uk, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan pada Allah dan jangan lemah. Ya. Jangan lemah. Ya. Maka teruslah bersemangat menuju pada yang menjadi kebaikan bagi anda, akhirat anda, agama anda. Ini adalah sesuatu yang harus kita usahakan, sesuatu yang harus kita jihad, ya, perjuangkan, sesuatu yang harus kita sungguh-sungguh mengejarnya, karena ini untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikian, semoga bisa dipahami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.